Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Kita ketemu lagi di ibadah anak GMK di minggu siang atau minggu sore hari ini ya. Tentunya dengan sebuah sukacita dan semangat yang datang dari Tuhan. Kakak percaya bahwa baik kakak juga adik-adik dimanapun adik-adik berada, kita semua siap untuk mengikuti ibadah anak pada sore hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin ada tampak sebuah hal yang berbeda gitu ya di dalam ibadah anak kita pada hari ini. Mungkin setting tempatnya tidak seperti biasanya gitu. Kalau misalnya adik-adik lihat ibadah-ibadah anak sebelumnya via YouTube itu kan biasanya settingnya di gereja, cuman ini memang agak sedikit berbeda karena satu dan lain hal. Tapi kakak percaya meskipun kita di tempat yang berbeda gitu, setting tempat ibadahnya berbeda, dan juga adik-adik ada di rumah masing-masing, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kakak tetap percaya bahwa sukacita yang berasal daripada Tuhan itu tetap ada di dalam kita ya adik-adik, sehingga kita pasti bisa bersemangat dan bisa bersukacita pada siang hari ini untuk mengikuti ibadah anak pada siang hari ini. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa tutup mata dan berdoa bersama dengan kakak. Selamat siang ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sekali lagi kehadirat-Mu karena Engkau Allah yang sudah mengumpulkan kami semua pada siang hari ini, sore hari ini, untuk mengikuti ibadah anak. Kami percaya bahwa sukacita-Mu akan melingkupi kami semua, dan penyataan Roh-Mu juga yang akan menyertai masing-masing kami, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa di dalam ibadah kami pada siang hari ini akan ada sukacita yang luar biasa, akan ada berkat-berkat yang luar biasa yang memang sudah Engkau siapkan dan Engkau sediakan buat kami semua. Kami siap untuk menyambut itu semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Luar biasa adik-adik. Nah, seperti biasa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan kakak coba bagikan, mari kita bernyanyi dulu satu buah lagu, satu buah pujian. Satu buah lagu yang mungkin sudah nggak asing buat adik-adik. Semoga lagu ini bisa menjadi sebuah penyemangat buat kita semua, buat kakak dan juga buat adik-adik, meskipun kita masih di situasi pandemi seperti sekarang. Siap? Oke, check it out. Kita percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu terang dunia bagi kita semua. Oleh karena itu kita mau menyanyi dan menari untuk Tuhan. Ikutin kakak ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus telah kuterima di hatiku.
Nah, itu tadi dia satu buah pujian. Semoga itu bisa menjadi satu penyemangat buat adik-adik, meskipun ya seperti yang kita tahu bersama gitu, kita masih di situasi pandemi saat ini, dan mungkin banyak hal yang bikin adik-adik mungkin merasa sedih, merasa tidak bersemangat gitu. Tapi percaya bahwa di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada semangat dan selalu ada kekuatan. Meskipun kita saat ini sedang berada di tengah pandemi, kakak percaya bahwa sukacita yang tersedia pada Tuhan itu tetap ada di tengah adik-adik, di tengah keluarga adik-adik, dan juga di tengah teman-teman adik-adik semua. Nah, itu tadi satu pujian kita sudah nyanyikan bersama. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan sebuah cerita atau sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan coba kakak bagikan. Tapi tunggu sebentar ya, kakak minum dulu. Minum dulu supaya ada semangat gitu ya buat ceritain kebenaran firman Tuhan buat adik-adik. Nah, cerita yang akan coba kakak bagikan pada hari ini sebenarnya masih nyambung gitu, atau berlanjut dari cerita yang disampaikan oleh Kak Maria minggu lalu gitu ya. Minggu lalu kita ibadah Zoom ya, dan waktu itu yang membawa firman atau yang membagikan firman adalah Kak Maria. Nah, di situ Kak Maria bercerita tentang pahlawan-pahlawan Daud atau pahlawan-pahlawan di tengah bangsa Israel. Nah, sebenarnya cerita kita pada hari ini tuh masih lanjut gitu ya. Kalau misalnya minggu lalu itu diambil dari 2 Samuel 23 si ceritanya gitu ya, dari 2 Samuel pasal yang ke-23, maka apa yang ingin kakak bagikan pada hari ini adalah apa yang ada di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-24. Jadi masih ada hubungannya gitu, itu masih berlanjut gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik baca nanti, adik-adik bisa baca secara lengkap gitu si 2 Samuel 24 ini. Kakak akan coba bagikan secara singkat. Nah, kalau misalnya adik-adik baca, judul perikopnya itu pendaftaran dan hukuman. Apa sih ini pendaftaran dan hukuman ini gitu ya? Apakah pendaftaran masuk sekolah? Jelas bukan gitu ya. Terus ada juga hukuman apa ini? Nah, ini akan coba kakak ceritakan gitu ya secara singkat. Nah, jadi ini sebenarnya masih tentang bangsa Israel dan masih tentang Raja Daud gitu ya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Kak Maria dan beberapa kakak-kakak pembina di minggu-minggu sebelumnya gitu. Nah, satu waktu gitu ya, kita tahu ya Raja bangsa Israel yang kedua itu setelah Saul adalah Daud. Nah, satu waktu Daud itu dia ingin melakukan sensus. Adik-adik tahu sensus sih? Sensus penduduk, bukan ya sensus, betul, sensus penduduk, atau menghitung jumlah penduduk atau jumlah orang yang ada di dalam suatu bangsa atau suatu negara. Nah, satu waktu Daud sebagai raja dia ingin melakukan sensus gitu ya, ingin menghitung jumlah orang-orangnya atau jumlah penduduknya, penduduk Israel ya. Dan lebih khususnya dia sebenarnya ingin menghitung jumlah orang atau jumlah penduduknya yang bisa untuk diajak berperang atau mampu atau punya kapasitas atau bisa untuk berperang gitu. Nah, jadi Daud sebagai seorang raja dia ingin menghitung jumlah penduduk bangsa Israel yang kira-kira bisa nih buat diajak untuk berperang atau bisa diajak untuk berperang lawan bangsa lain gitu ya. Karena pada masa itu bangsa Israel sedang di dalam satu masa di mana mereka banyak sekali menghadapi peperangan gitu ya, berperang dengan bangsa atau dengan penduduk lain gitu. Nah, satu waktu Daud ini sebagai seorang raja dia ingin menghitung. Cuman masalahnya, apa yang ingin Daud lakukan ini sebenarnya tidak sesuai atau tidak seperti yang Tuhan inginkan. Karena kalau misalnya adik-adik mungkin boleh tahu gitu ya, setiap apa yang harus dilakukan oleh raja bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, setiap apa yang dilakukan oleh raja bangsa Israel gitu sebagai raja atau sebagai sebagai raja atas umat pilihan Tuhan itu harus bisa dibilang harus persetujuan atau harus datang dari perintahnya, harus datang dari Allah sendiri gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Daud hendak melakukan sensus ini gitu, ingin menghitung si jumlah penduduknya yang bisa berperang ini.
itu tanpa didahului oleh perintah yang datang dari Tuhan. Jadi Tuhan nggak ngasih perintah dulu nih sama Daud, tapi Daud main ingin hitung sendiri aja gitu. Dia tiba-tiba berkeinginan atau punya satu inisiatif untuk menghitung jumlah penduduknya yang bisa berperang gitu. Maka karena Daud punya keinginan itu, punya inisiatif itu, maka dia melakukan itu gitu. Maka dia memanggil si panglima perangnya. Ada yang tahu siapa namanya? Namanya Yoab ya. Yoab itu panglima perang bangsa Israel, salah satu orang kepercayaannya Daud. Daud memanggil Yoab. Singkat cerita akhirnya Daud memerintahkan kepada Yoab untuk menghitung penduduk atau jumlah orang di tengah-tengah bangsa Israel, khususnya mereka yang bisa berperang gitu, karena di dalam kondisi atau situasi di mana waktu itu sangat banyak sekali terjadi peperangan gitu ya, bangsa Israel menghadapi bangsa atau penduduk lain. Disuruhlah Yoab sebagai seorang panglimanya Daud, sebagai seorang panglimanya Daud untuk kemudian dia menghitung bersama dengan tentara Israel yang lain, jelas ya, karena menghitung jumlah suatu bangsa itu kan pasti pekerjaan yang sulit gitu. Nah akhirnya diperintahkanlah kepada Daud, memerintahkan Yoab untuk menghitung si jumlah penduduk bangsa Israel. Maka itulah kenapa judul perikop di 2 Samuel 24 ini tadi di awal disebut pendaftaran gitu ya. Yang dimaksud dalam pendaftaran itu adalah Daud ingin melis atau membuat sebuah daftar atau menghitung jumlah penduduk bangsa Israel, khususnya mereka yang bisa untuk berperang gitu. Karena kondisinya atau situasinya waktu itu bangsa Israel sedang di dalam sebuah situasi di mana mereka sering berperang gitu. Nah, ketika Daud memerintahkan Yoab ini gitu ya, awalnya Yoab itu sebenarnya nggak setuju gitu. Yoab meskipun dia adalah seorang panglima yang notabene atau yang tidak lain adalah bawahan dari seorang raja, yang harusnya kan kalau misalnya diperintahkan sesuatu tuh pasti bilang iya gitu atau bilang siap gitu. Biasanya kan seperti itu gitu. Tapi ketika Yoab diperintahkan untuk menghitung gitu ya, oleh Raja Daud, awalnya tuh Yoab nggak setuju gitu. Ini bisa adik-adik baca di ayat yang ketiga di 2 Samuel 24 ayat yang ketiga. Di situ dibilang, lalu berkatalah Yoab kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Nah ini ya, di kalimat terakhirnya ada sebuah pertanyaan, tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Ini sebuah bentuk ketidaksetujuan, atau mungkin bisa dibilang Yoab agak tidak setuju kenapa harus menghitung jumlah penduduk bangsa Israel, khususnya penduduk yang bisa berperang. Tapi namanya seorang bawahan, dia nggak bisa menolak atau mengelak dari perintah raja. Maka mau tidak mau Yoab sebagai seorang panglima bisa dengan tentara yang lain pun akhirnya mentaati yang diperintahkan oleh Daud gitu. Maka mereka pun melakukan penghitungan untuk menghitung jumlah penduduk bangsa Israel, khususnya mereka bisa berperang. Nah, seperti yang tadi kakak bilang gitu ya, untuk menghitung sebuah bangsa itu tuh nggak mudah gitu ya. Apalagi kan itu zaman dulu gitu. Mungkin kalau zaman sekarang kalau kita mau menghitung jumlah penduduk sebuah bangsa, contohnya penduduk di tengah-tengah bangsa kita misalnya, atau di tengah negara kita gitu, Indonesia, mungkin udah lebih cepat gitu dengan adanya teknologi gitu. Meskipun sebenarnya secara real atau secara nyata tuh tetap lama gitu ya adik-adik, karena memang untuk mensensus atau menghitung jumlah penduduk tuh memang sebenarnya harus manual gitu ya. Kayak ada orang yang datang ke rumah-rumah gitu, ada orang tertentu yang datang ke rumah, terus dia ngecekin tuh di rumah itu misalnya ada berapa orang si orang yang tinggal di rumah itu atau orang yang terdaftar di keluarga itu misalnya gitu. Dan itu satu-satu didatangin rumahnya. Tapi mungkin kalau misalnya yang ngeceknya banyak mungkin bisa cepat gitu. Tapi kalau misalnya kita bayangkan di zaman sekarang aja itu butuh waktu gitu ya untuk mensensus atau menghitung jumlah penduduk, apalagi di zaman dulu. Dan itulah yang menyebabkan kalau misalnya adik-adik baca di ayat yang ke-8 itu dibutuhkan waktu 9 bulan 20 hari, mungkin bisa dibilang 10 bulan, berarti 10 bulan untuk Yoab dan semua pasukannya untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Raja Daud untuk menghitung jumlah penduduk bangsa Israel, khususnya mereka yang bisa berperang.
Maka selesailah si tugas itu gitu ya. Dan itu membutuhkan tadi waktu berapa? 9 bulan 20 hari, sebuah waktu yang cukup lama gitu. Bisa dibilang 10 bulan itu kan hampir 1 tahun untuk menghitung si jumlah penduduk itu. Nah, udah selesai, maka Yoab pun sebagai seorang panglima yang sudah menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Raja Daud, dia bersama dengan pasukannya mencoba melaporkan hasil tugas itu gitu ya, hasil perhitungan jumlah penduduk itu kepada Daud. Dan ketika sudah disampaikan dan Daud menerima laporan dari Yoab itu gitu ya, kemudian Daud pun mulai sadar nih. Dia mulai merasa bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sebuah hal yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena itu tadi, kalau misalnya tadi adik-adik ingat, kakak sempat bilang gitu bahwa sebenarnya di tengah-tengah bangsa Israel, apapun yang dilakukan seorang raja itu harus sepersetujuan dari Allah sendiri gitu ya. Karena dulu kan Allah bisa berbicara secara langsung kepada bangsa Israel atau kepada raja bangsa Israel, dalam hal ini Daud atau siapapun rajanya, di mana Allah berkata-kata atau memerintahkan sesuatu itu melalui perantara, yaitu melalui nabi gitu ya. Jadi Allah akan memerintahkan seorang nabi, orang pilihan dia, untuk kemudian nabi itu yang menyampaikan kepada raja gitu tentang apa yang Tuhan ingin lakukan atau apa yang Tuhan ingin perintahkan. Nah, di kasus sensus penduduk ini atau pendaftaran atau mendaftar jumlah orang yang bisa berperang ini, Tuhan nggak ngasih perintah apa-apa gitu melalui nabinya, tapi Daud secara inisiatif dia ingin menghitung jumlah penduduk karena situasinya waktu itu sedang dalam kondisi berperang dan dia ingin tahu gitu jumlah penduduk, berapa sih jumlah penduduk dia atau jumlah rakyat dia yang sebenarnya bisa berperang. Nah, di satu waktu setelah Yoab melaporkan hasil perhitungan penduduk itu, Daud tuh mulai sadar gitu, dia mulai menyadari di dalam hatinya bahwa apa yang dia lakukan ini sebuah hal yang keliru gitu, kurang tepat karena Tuhan gak ngasih perintah apa-apa. Nah, di sini dia mulai merasa gak enak gitu ya. Bisa adik-adik lihat di ayatnya yang ke 10 gitu ya. Di ayat 9 tuh Yoab udah ngasih tahu tuh hasil perhitungannya. Di situ dibilang orang Israel ada 800.000 orang yang dapat memegang pedang. Jadi ada 800.000 orang Israel yang bisa memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Jadi kalau di total tuh 800.000 dan 500.000 itu berarti ada 1.300.000 orang yang kira-kira bisa berperang gitu. Nah, ini ayat 10 nih. Di situ ditulis, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Nah, Daud mulai sadar nih, karena selama ini Tuhan tuh pasti ngasih perintah dulu gitu buat melakukan sesuatu melalui nabinya. Kalau misalnya mereka harus berperang atau harus melakukan apapun gitu ya. Masuk untuk melakukan sensus ini gitu. Dan dalam situasi ini Daud dia dengan inisiatifnya sendiri atau dengan keinginannya sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya mungkin motivasi Daud tuh baik gitu ya. Dia kan ingin tahu jumlah penduduk karena mereka sedang di dalam kondisi berperang gitu, sehingga Daud mungkin merasa dia harus mempersiapkan diri gitu, berapa sih jumlah penduduk saya yang bisa berperang gitu, karena kita kan dalam situasi berperang, mungkin dalam pemikiran Daud seperti itu gitu. Tapi tetap saja itu merupakan sebuah bentuk ketidaktaatan karena Tuhan tidak memberikan perintah itu gitu. Dan Daud sadar akan hal itu, sehingga itu yang tadi dia bilang gitu ya, di ayat yang ke-10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Sampai akhirnya Daud berkata kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Nah, di sini Daud sangat ketakutan karena seperti yang mungkin adik-adik juga tahu gitu, kalau misalnya bangsa Israel melakukan ketidaktaatan atau seorang rajanya dalam hal ini Daud itu melakukan ketidaktaatan, maka Tuhan akan sangat marah dan seringkali kemarahan Tuhan itu diwujudkan di dalam sebuah hukuman gitu atau sebuah hal yang tidak mengenakan gitu. Dan ini juga yang ditakutkan oleh Daud gitu, karena dia merasa dia sudah melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan tidak memerintahkan apa-apa tapi dia melakukan itu. Dia merasa takut karena bakal ada hukuman, maka dia bilang seperti itu tadi. Nah, dan apa yang ditakutkan Daud itu kejadian adik-adik. Bisa adik-adik baca di ayat 11. Setelah Daud bangun
daripada waktu pagi datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad. Nabi Gad ini adalah nabi yang menjadi perantara antara Tuhan dengan Raja Daud gitu ya. Jadi setiap apa yang diperintahkan Tuhan itu disampaikan oleh Nabi Gad di waktu itu gitu ya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Gad ini? Pergilah, di ayat 12 ya, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Apa sih 3 perkara ini? Ternyata adik-adik kalau misalnya adik-adik baca di ayat selanjutnya itu ayat 13 di 2 Samuel 24 ayat 13, ternyata 3 perkara itu adalah 3 bentuk hukuman yang akan Allah berikan kepada bangsa Israel atau kepada Daud sendiri karena mereka sudah melakukan sesuatu hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan gitu. Di ayat 13 itu tulis kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampah di negerimu. Jadi ternyata Allah memberikan 3 pilihan hukuman gitu ya, dimana Tuhan bilang kepada Nabi Gad, dia minta supaya Daud memilih sendiri gitu mana hukuman yang akan dijatuhkan kepada bangsa Israel, dimana tadi ya yang pertama 3 tahun kelaparan di negerimu atau 3 tahun kelaparan di tengah-tengah bangsa Israel, itu yang pertama. Atau yang kedua, atau maukah engkau melarikan diri, jadi Daud berarti di sini ya, Daud melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu sedang mereka itu mengejar engkau. Atau Daud disuruh milih nih, apakah yang pertama tadi 3 tahun kelaparan di negerinya, atau 3 bulan dia harus melarikan diri dari lawan-lawannya sedangkan lawan-lawannya mengejar dia. Dan itu kan sebenarnya sebuah situasi yang berat juga gitu ya. Itu nih ada yang pilihan yang ketiga, 3 hari penyakit sampah di negerimu gitu. Penyakit sampah itu salah satu penyakit yang mematikan gitu di waktu itu, dan itu adalah pilihan ketiga yang dikasih Tuhan. Jadi ada 3 pilihan hukuman gitu. Yang pertama tadi 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya bangsa Israel harus lari dari kejaran musuh-musuhnya sedangkan musuh-musuhnya mengejar mereka, atau 3 hari penyakit sampah melanda negeri atau melanda bangsa Israel. Nah ternyata di situ Daud, karena dia sudah merasa sangat bersalah karena sudah melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan, jawaban Daud adalah dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menentukan hukuman apa yang harus dialami oleh dia dan oleh bangsanya sendiri gitu ya, bangsa Israel, karena sudah tadi itu ya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Nah karena Daud menjawab seperti itu gitu ya, Daud bilang bahwa biarkan Tuhan saja yang menentukan hukumannya, maka akhirnya Tuhan pun menjatuhkan hukuman, di mana hukuman yang akhirnya dijatuhkan adalah yang ketiga tadi ya, di mana terjadi penyakit sampah, salah satu penyakit yang sangat mematikan gitu yang melanda. Diturunkanlah penyakit sampah yang melanda bangsa Israel selama 3 hari. Akhirnya Tuhan pun menjatuhkan hukuman yang ketiga itu ya gitu. Hukuman yang ketiga tadi itu yang penyakit sampah. Bisa adik-adik baca di ayat, mulai dari ayat yang 15, di situ ditulis, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampah kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Dan alhasil atau kemudian yang menjadi dampak dari penyakit sampah itu adalah yang kemudian ditulis di kalimat selanjutnya. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan ini sebuah lokasi gitu ya, lokasi di tengah-tengah bangsa Israel. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Bisa adik-adik bayangkan gitu ya, 70.000 itu jumlah yang sangat besar gitu. Ini menunjukkan betapa mematikannya atau betapa berbahayanya si penyakit sampah ini gitu yang diturunkan. Makanya juga si waktunya kan nggak lama gitu. Kalau misalnya adik-adik ingat tadi hukuman yang pertama itu 3 tahun kelaparan atau 3 bulan, hukuman yang kedua itu 3 bulan dikejar musuh. Nah hukuman yang ketiga ini sebenarnya paling sebentar gitu, cuma 3 hari, tapi dampaknya luar biasa. Dimana pada hari yang pertama aja, soalnya di ayat 15 di awal dibilang kan, Tuhan mendatangkan penyakit sampah dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, 70.000 orang mati gitu ya. Maka matilah dari antara bangsa itu 70.000 orang. Nah kemudian di ayat selanjutnya ditulis, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Jadi tadi itu kan lokasi yang pertama yang
tumpahi penyakit sampah itu dan sampai ke Beersheba di ayat 15. Nah, terus si malaikat Tuhan yang bertugas buat menumpahkan atau menurunkan penyakit sampah itu mau mengacungkan tangannya nih ke atas Yerusalem. Di situ ditulis, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan pemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkan sekarang tanganmu itu. Nah, akhirnya ketika udah meninggal tuh 70.000 orang di Dan sampai dengan Beersheba, dan malaikat Tuhan mau mengacungkan tangannya ke tempat yang lain, dalam hal ini ke Yerusalem, Tuhan menyesal atas apa yang sudah Tuhan perbuat, sehingga Tuhan sendiri pun akhirnya menghentikan penyakit sampah itu, sehingga itu tidak dilanjutkan gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik ingat tadi sebelumnya sudah ada yang meninggal, yaitu sekitar 70.000 orang gitu. Akhirnya Tuhan menyesal, sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang menghentikan si penyakit sampah itu. Terus kemudian di ayat 17, setelah Tuhan akhirnya menghentikan penyakit sampah itu, di ayat 17 ditulis, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Di sini ada penyesalan dari Daud gitu ya adik-adik, karena dia merasa sebenarnya kesalahan ini adalah kesalahan dia pribadi gitu. Sebagai seorang raja dia sudah mengambil sebuah keputusan yang salah, karena itu tidak didahului oleh perintah Tuhan. Tapi kenapa dampak atau akibat dari kesalahan dia, yaitu hukuman yang Tuhan jatuhkan itu, bisa sampai dirasakan oleh bangsanya sendiri atau dirasakan oleh orang lain? Dia merasa seharusnya hukuman itu dijatuhkan hanya kepada Daud saja gitu, karena kesalahan itu dilakukan oleh Daud. Tapi yang terjadi adalah penyakit sampah yang diturunkan Tuhan itu sampai membuat 70.000 orang meninggal gitu. Di sini ada sebuah penyesalan yang sangat besar dari Daud, penyesalan yang sangat mendalam. Dan akhirnya ketika Daud sangat menyesal dan berkata seperti itu kepada Tuhan, maka di ayat ke-18 dibilang, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata, Gad itu adalah nabi Tuhan gitu ya, pergilah dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Nah, kalau misalnya adik-adik ingat, setiap misalnya bangsa Israel melakukan kesalahan dan kemudian mereka bertobat atau mereka mulai menyadari kesalahan mereka gitu, sesudah itu biasanya mereka mendirikan mesbah gitu ya. Dan di kasus ini atau di situasi ini mereka pun melakukan hal yang sama. Jadi Nabi Gad dia memerintahkan kepada Daud untuk mendirikan mesbah. Dan singkat cerita akhirnya Daud mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Gad, perintah Tuhan, maka dia mendirikan mesbah. Nah, itu mesbah yang didirikan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus gitu ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Gad. Kalau misalnya adik-adik baca sampai di ayatnya yang terakhir, lalu akhirnya Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan kemudian mempersembahkan korban. Biasanya membuat mesbah atau mendirikan mesbah itu diikuti dengan persembahan korban, di mana di sini yang dipersembahkan adalah korban bakaran dan korban keselamatan. Dan akhirnya karena Daud mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk mendirikan mesbah dan juga mempersembahkan korban, di situ ditulis, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Karena sebelumnya juga Tuhan sudah sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan, dia menghentikan tulah itu, dan juga karena Daud mentaati apa yang dia perintahkan untuk membuat mesbah gitu ya. Akhirnya Tuhan pun menghentikan tulah itu dan mengabulkan doa dari Daud dan doa dari bangsa Israel. Nah, itu sebenarnya cerita yang ada di 2 Samuel pasalnya yang ke-24 gitu ya. Dimana di judul dari si pasal ini adalah tentang pendaftaran dan hukuman. Jadi kita bisa tahu nih kenapa judulnya pendaftaran dan hukuman. Pendaftaran itu tadi ya tentang sensus penduduk atau menghitung jumlah penduduk bangsa Israel yang bisa untuk diajak berperang, sedangkan hukuman itu ternyata adalah hukuman yang Tuhan turunkan atas bangsa Israel karena mereka melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan. Nah, sebenarnya kita minum dulu ya. Nah, dari cerita tadi sebenarnya adik-adik apa sih yang bisa kita pelajari gitu atau apa yang bisa kita tangkap gitu dari kebenaran firman Tuhan ini? Kalau misalnya adik-adik ingat yang juga ingin kakak bagikan gitu ya, sebenarnya ini adalah sebuah hal yang sangat berulang gitu adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mendengar atau
membaca cerita tentang bangsa Israel sudah sangat sering terjadi gitu. Bangsa Israel itu mengecewakan Tuhan gitu ya. Dia bangsa Israel, entah bangsanya ataupun ya entah penduduknya, entah rajanya, dalam hal ini juga Daud gitu ya, sudah sangat sering mereka melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Dan di cerita ini lagi-lagi mereka mengecewakan Tuhan gitu, dimana mereka melakukan sesuatu, dalam hal ini Daud sebenarnya, Daud sebagai seorang raja, dia melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan sebelumnya gitu. Dan konsekuensinya adalah ada hukuman yang datang dari Tuhan gitu. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa belajar adik-adik, hal pertama yang ingin kakak bagikan gitu dari cerita ini, bahwa sebenarnya demikian juga hidup kita gitu adik-adik. Kita hidup saat ini tuh juga bukan tanpa konsekuensi atau bukan tanpa sebuah akibat gitu dari apa yang kita lakukan gitu. Setiap apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada dampaknya, entah itu baik ataupun itu buruk. Jadi sebagaimana apa yang terjadi di dalam hidup Daud dan juga hidup bangsa Israel gitu, kita tuh sangat rentan atau kita tuh sangat mungkin sekali untuk melakukan kesalahan. Daud jelas dia sebagai seorang raja sekalipun dia bisa membuat kesalahan gitu ya, dimana dia melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan. Begitupun juga hidup kita gitu, sebagai seorang manusia yang penuh dengan kelemahan, kita pun sangat rentan atau sangat gampang sekali untuk melakukan kesalahan. Dan itu sangat terbukti, adik-adik bisa menyebutkan gitu betapa banyak kesalahan yang mungkin pernah atau sering adik-adik lakukan. Gitu juga dengan kakak pun sampai sekarang pun masih sering atau masih begitu banyak melakukan kesalahan gitu. Dan setiap apa yang kita lakukan, setiap kesalahan apapun yang kita lakukan itu pasti bakal ada dampaknya gitu. Sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Daud dan bangsa Israel ketika mereka melakukan kesalahan dan Tuhan menjadi sangat marah gitu, dan kemudian Tuhan menurunkan hukuman atau menurunkan sesuatu yang sangat buruk dalam kehidupan mereka. Hal yang sama juga terjadi gitu di dalam kehidupan kita, meskipun di saat sekarang sebenarnya apa yang kita tuai gitu itu sebenarnya hasil dari apa yang kita lakukan sendiri gitu. Sebagai contoh misalnya yang paling gampang gitu ya di dalam kehidupan yang mungkin adik-adik alami ataupun juga kakak dulu pernah alami, kalau misalnya kita di sekolah gitu, misalnya kita bandel gitu, maka secara otomatis kalau kita bandel kita pasti bakal dimarahin sama guru gitu, atau dipanggil sama guru gitu. Ada sesuatu yang terjadi, setiap hal buruk yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya gitu, akan otomatis gitu ya. Contoh lainnya misalnya kalau kita di sekolah nggak belajar, ada ulangan gitu misalnya, terus kita nggak belajar ya, secara otomatis nilai kita akan jelek gitu. Akan sangat jarang misalnya ada anak yang nggak belajar gitu, sangat malas belajar, atau misalnya dia nggak ngerjain tugas terus dia dapat nilai bagus, kan nggak mungkin gitu. Artinya apapun yang kita lakukan, hal-hal yang buruk apalagi gitu ya, itu pasti akan ada dampaknya gitu. Tapi meskipun demikian, ini hal kedua yang ingin kakak bagikan. Kalau tadi hal yang pertama gitu ya, bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu pasti bakal ada dampaknya, akan ada konsekuensi yang kita tanggung. Tetapi meskipun demikian, poin kedua yang kakak bagikan, meskipun begitu banyak hal buruk atau hal jelek yang mungkin bisa kita lakukan, dalam hal ini kesalahan atau dosa atau apapun hal-hal yang merugikan gitu ya, yang bisa jadi itu tidak hanya merugikan diri kita, tapi juga merugikan teman-teman kita atau merugikan orang sekeliling kita, orang tua kita ataupun saudara-saudara kita gitu. Kita harus tetap percaya bahwa sebenarnya seberapa banyak pun kesalahan yang kita buat, Allah atau Tuhan kita tetap mengasihi kita. Dan ini juga bisa adik-adik lihat dari cerita barusan gitu ya, ketika Tuhan menurunkan sebuah hukuman kepada bangsa Israel setelah mereka melakukan sebuah kesalahan, maka Tuhan menyesal dan akhirnya Tuhan menghentikan hukuman itu gitu. Dan sebenarnya di saat sekarang adik-adik, ada satu hal yang harus kita yakini gitu, bahwa apapun dosa yang kita perbuat atau apapun kesalahan yang kita perbuat, semuanya itu sudah diampuni dan sudah diselesaikan hukumannya oleh Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua konsekuensi dari semua kesalahan yang kita buat atau semua dampak atau akibat dari dosa yang kita buat sekarang, semua bentuk hukumannya itu sudah ditanggung oleh Tuhan sendiri di atas kayu salib. Kalau pada zaman dulu gitu ya, di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah kehidupan Raja Daud, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka masih tetap menanggung hukuman gitu ya, menanggung sebuah konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat. Makanya mereka merasakan penyakit sampah yang Tuhan turunkan gitu.
Tapi di saat sekarang ketika Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sebenarnya setiap apapun dosa yang kita lakukan, hukumannya itu sudah Tuhan tanggung sendiri dari kayu salib. Nah, ini menjadi satu kekuatan, atau yang menjadi poin kedua juga yang kakak bagikan, bahwa ini yang harus menjadi pegangan gitu buat adik-adik, buat kakak dan juga buat adik-adik. Tuhan kita Yesus itu sudah menanggung semua hukuman yang seharusnya kita alamin karena dosa kita gitu dari kayu salib. Ini menjadi kekuatan buat kita untuk bisa melangkah dan melakukan segala sesuatu hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita saat ini gitu. Jadi kita nggak perlu lagi takut akan hukuman yang bisa kita alami karena kesalahan yang kita buat. Bukan berarti gitu ya, bukan berarti kita menjadi orang yang sangat mudah gitu untuk melakukan kesalahan. Enggak adik-adik. Seharusnya ketika kita menyadari gitu bahwa Tuhan sudah menanggung semua hukuman, semua akibat dari dosa di atas kayu salib, seharusnya itu menjadi satu kekuatan dan menjadi hal yang menyadarkan kita untuk kita bisa hidup lebih baik lagi, hidup lebih benar lagi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan gitu, sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab gitu. Ini harus menjadi kekuatan kita adik-adik karena Tuhan Yesus sendiri udah menanggung dosa kita gitu, dia udah menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Kenapa kita harus melakukan kesalahan lagi gitu? Terlepas dari kelemahan kita sebagai manusia adik-adik, seperti yang tadi juga udah sempat kakak singgung gitu ya, bahwa kita sebagai manusia itu pasti sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Nah, gimana kalau misalnya kita melakukan kesalahan? Gampang. Seperti apa yang Daud lakukan gitu ya. Ketika dia menyadari dia sudah melakukan kesalahan, dia hanya berdoa kepada Tuhan dan meminta ampun. Maka itu juga yang bisa kita lakukan. Setiap adik-adik atau kakak gitu menyadari bahwa kita sudah melakukan sebuah kesalahan, kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa mengaku setiap kesalahan kita dan meminta ampun. Sekaligus kita juga meminta kekuatan dari Tuhan untuk kemudian Tuhan bisa menguatkan kita agar kita nggak lagi melakukan kesalahan. Nah, jadi itu sebenarnya yang ingin kakak bagikan. Sebenarnya sederhana adik-adik. Mungkin ini sebuah hal yang sudah sangat sering disampaikan, tapi ini sebenarnya poin penting dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Poin penting dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita tuh punya Tuhan Yesus yang udah mati buat kita dan udah menanggung semua kesalahan kita dari kayu salib. Itu menjadi kekuatan kita untuk hidup saat ini dan seterusnya di muka bumi ini adik-adik. Dan kalaupun misalnya kita melakukan kesalahan, kita harus selalu ingat gitu bahwa Dia tuh Tuhan yang selalu ada kapan aja untuk mendengar semua keluh kesah kita gitu. Jadi kalaupun misalnya adik-adik merasa udah melakukan sebuah kesalahan, adik-adik tinggal datang kepada Tuhan, berdoa dan mengakui setiap kesalahan adik-adik dan meminta ampun dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang nanti akan memampukan adik-adik untuk bisa keluar atau untuk tidak lagi mengulangi kesalahan itu di masa yang akan datang gitu. Jadi sebenarnya ini dua poin yang ingin kakak bagikan. Yang pertama tadi bahwa betul setiap apa yang kita lakukan tuh pasti bakal ada dampaknya. Apalagi hal-hal buruk yang kita lakukan tuh pasti bakal ada dampaknya. Dan itu bisa dirasakan oleh diri kita sendiri atau bahkan bisa juga dirasakan oleh orang lain gitu. Tapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan juga sudah menanggung setiap dosa dan kesalahan kita dari kayu salib. Tuhan Yesus sendiri sudah mati buat kita dan menunjukkan kasih-Nya. Dan Dia mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Ini harus menjadi kekuatan buat kakak dan juga buat adik-adik gitu. Untuk kita bisa menjalani hidup ini menjadi lebih baik lagi gitu. Dan setiap kita pun misalnya melakukan kesalahan, kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Dia Allah yang selalu ada setiap waktu dan selalu siap untuk mendengar setiap keluh kesah kita, dan ketika kita minta ampun, maka Tuhan sendiri akan mengampuni kita. Nah, itu adik-adik yang sebenarnya ingin kakak bagikan pada firman di hari Minggu siang ini. Semoga ini bisa menjadi kekuatan buat adik-adik. Dan untuk ayat hafalan, di 2 Samuel 24 ayat yang ke-14 ya. Jadi yang jadi ayat hafalan buat adik-adik 2 Samuel 24 ayat yang ke-14. Di situ ditulis, lalu berkata Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah, ini untuk ayat hafalan ini 2 Samuel 24 ayat 14 ini dimulai dari kata sangat aja gitu ya. Jadi nggak usah dari kata lalu. Jadi yang lalu berkatalah Daud kepada Gad itu nggak usah. Jadi langsung aja. Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi dimulai dari kata sangat sampai ke kata manusia gitu ya. 2 Samuel 24 ayat 14 itu yang menjadi ayat hafalan buat adik-adik minggu ini. Seperti biasa bisa adik-adik hafalkan dan kemudian bisa dibuat videonya dan kemudian dikirimkan ke grup ibadah anak seperti biasa gitu. Itu firman Tuhan buat adik-adik, buat kita semua hari ini.
Jangan lupa untuk dihafal ayat hafalannya dan juga disampaikan di grup pembina anak. Untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Adik-adik bisa tutup mata dan berdoa bersama kata. Terima kasih Tuhan kami Yesus, sekali kami ucap syukur untuk ibadah kami pada siang atau sore hari ini, dan sekali kami ucap syukur karena kami sudah mendengarkan sebuah cerita dari Daud, di mana mungkin Daud lalai dan dia melakukan sesuatu yang tidak Engkau perintahkan, dan kemudian ada sebuah konsekuensi atau sebuah hukuman yang akhirnya dirasakan oleh tidak hanya Daud tapi juga oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar, kami bisa belajar ya Tuhan, bahwa setiap apapun yang kami lakukan itu pasti bakal ada dampaknya atau konsekuensinya, dan bisa jadi itu akan merugikan tidak hanya diri kami tapi juga orang lain di sekeliling kami. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam kekuatan yang berasal pada Engkau lah yang akan memampukan kami untuk memahami bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatu dari sekali salib-Mu, Engkau sudah mengampuni setiap dosa kami, dan Engkau sudah menanggung setiap hukuman yang seharusnya kami rasakan atau kami tanggung. Itu yang harus menjadi kekuatan, itu yang pada akhirnya harus dan akan menjadi kekuatan buat hidup kami, untuk kemudian kami bisa melangkah untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Karena kami sudah menyadari ada kasih yang sudah Kau karuniakan dalam kehidupan kami, kasih yang luar biasa, karena apa Tuhan? Karena Kau sudah mau mati buat kami dan menanggung semuanya di atas kayu salib. Kasih yang luar biasa ini yang akan menjadi kekuatan buat kami untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Di dalam prakteknya Tuhan, mungkin kami akan jatuh dalam banyak kesalahan, tapi kami juga percaya ketika kami datang kepadamu, ketika kami mengaku dosa kami, ketika kami berkeluh kesah, ketika kami menyampaikan segala sesuatunya kepadamu Tuhan lewat setiap doa-doa kami percaya Engkau Allah yang memahami kami, Engkau Allah yang akan mengampuni kami, dan Engkau Allah yang kemudian akan terus menguatkan kami untuk kami bisa menjadi manusia, menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Sekali lagi ini menjadi kekuatan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini, dan hamba-Mu juga ingin berdoa buat setiap anak-anak-Mu di dalam setiap apa yang sedang mereka kerjakan, masa depan yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa, orang tua yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa yang akan mereka rasakan dan alami dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang sedang dialami, mungkin sedang ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan, yang sedang mengalami kesulitan atau permasalahan hidup, Tuhan yang bukakan jalan. Sekali kami percaya bahwa sukacita akan senantiasa ada buat kami, dan kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa kami di tengah kondisi pandemi sekarang. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam kekuatan yang berasal pada Engkau, Kau akan memberikan semangat buat orang-orang di luar sana yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang berjuang untuk hidup mereka, buat semua hal yang mungkin tidak mengenakan di sekeliling kami percaya Tuhan Kau tetap akan memberikan kekuatan, dan sekali kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami akan bisa keluar dari situasi ataupun kondisi pandemi ini. Sekali kami ucap syukur untuk ibadah hari ini, kami percaya minggu depan kami akan kembali bertemu di dalam ibadah anak, dan sekali lagi dengan sukacita dan semangat yang luar biasa yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, itu tadi adik-adik ibadah anak kita pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Nah adik-adik, gimana? Seru kan tadi ibadahnya? Kakak lihat kayaknya di sini ada yang baru pertama kali hadir ya. Kakak ucapkan selamat datang di ibadah anak di Kari Mahkota Pemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik, buat yang pertama kali baru hadir, adik-adik bisa cek di bawah di description box. Ada di situ data diri ibadah anak. Nah adik-adik tolong isi ya, supaya kakak-kakak bisa mengenal kalian. Untuk adik-adik juga yang sudah sering hadir di ibadah anak tapi belum pernah mengisi data diri ibadah anak, tolong isi juga ya, biar kakak-kakak bisa data kalian semua. Dan adik-adik, setelah ini adik-adik tolong mengisi presensi ibadah anak. Ingat sekali lagi, harus diisi ya. Presensi ibadah anak itu diisinya setiap minggu. Tetapi kalau data diri ibadah anak cukup 1 kali. Di sana kakak bisa tahu adik-adik apakah ikut ibadah ini atau enggak. Nah adik-adik jangan lupa habis ini pun harus memberikan ayat hafalan. Dikirim di grup ibadah anak. Link grup ibadah anak juga sudah ada di description box video ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan ayat hafalan itu supaya kakak-kakak bisa tahu. Nih kakak akan menunjukkan video ayat hafalan minggu lalu. Silahkan ditonton. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Roma 8 ayat 14 semua orang yang dipimpin Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14 semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14
semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.